Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Maha Berkat dan Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami masih boleh bersekutu di rumah masing-masing pada saat ini. Kiranya kuasa Roh-Mu menuntun kami dalam melakukan ibadah ini. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Inilah kami Tuhan, kami mau mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkata-katalah, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pemuda anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Dan biarlah ibadah ini menjadi kehidupan kita, agar kita semakin ditopang dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Baik, saya membacakan firman ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman. Salam Bapak Inang, pemuda dan anak-anak sekolah minggu. Malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kehidupan dan kesempatan bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah ibadah kita ini menjadi suatu sarana pertemuan dengan Tuhan, sumber kehidupan kita, sumber berkat bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui firman ini kita diingatkan kembali, kita disapa oleh Tuhan agar kita semakin hidup dalam kebenaran Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Karena hidup di dalam kehendak Tuhanlah kita semakin kuat, dan kita menempuh kehidupan ini semakin hari semakin berbahagia dan semakin memiliki harapan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
melalui sapaan firman ini kita diajarkan tentang kehidupan kita di tengah-tengah dunia, di dalam waktu yang sedang kita alami ini, bahwa kita hidup di dalam waktu, kita tidak hidup di luar waktu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita mengalami suasana kehidupan penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dalam waktu masa-masa sulit seperti ini, kita diingatkan oleh Tuhan agar kita hidup melihat, merenungkan, berpikir dalam kehendak Tuhan, agar kita menjalani kehidupan dalam situasi seperti ini, kita tidak jenuh dan kita tidak bosan, dan kita tidak semakin mengeluh, walaupun keadaan dan kondisi apapun yang kita alami saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita diajarkan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjalani hari-hari kehidupan kita tetap berjuang, berusaha untuk hidup baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Melalui firman ini diungkapkan tentang kehidupan orang percaya, orang Kristen, dan orang-orang yang tidak percaya. Di dalam ayat 15 sampai ayat 19, firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita tidak hidup bodoh, agar kita tidak hidup di luar Tuhan, tapi kita hidup di dalam kehendak Tuhan, melakukan segala aktivitas kita, segala tindakan kita di dalam harapan dan di dalam kasih Tuhan, agar kita tidak terjebak kepada arah-arah kehidupan yang bisa membuat kita semakin lemah dan semakin khawatir dan semakin takut, bahkan putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui sapaan firman ini juga kita diingatkan agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab dengan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, menuntun kita untuk berjalan, untuk melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Bukan seperti orang-orang yang hidup tanpa Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh keinginan-keinginan dunia ini, mengakibatkan banyak orang yang semakin mengeluh dan frustasi karena dia hanya melihat kehidupan ini hanya dengan pikirannya, dengan hawa nafsunya, dengan dunia ini semata, mengakibatkan ketika dia tidak bisa memikirkan segalanya, terjadilah ketakutan dan kefrustasian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21, firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh pengikut-pengikut Kristus agar supaya hidup sebagai orang arif,
Hidup sebagai anak-anak terang harus memakai sebanyak mungkin waktu untuk berbuat kearifan agar tidak banyak lagi waktu untuk kebiasaan-kebiasaan jahat dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, agar kita tidak terperosok dan terpengaruh kepada kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak bersandar kepada Tuhan, sebab hidup mereka mengandalkan dunia ini, mengandalkan apa yang ada dalam pikirannya dan kekuatannya, mengakibatkan suasana hidupnya semakin takut dan semakin resah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau disebutkan firman Tuhan dalam ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman ini kita diingatkan agar kita introspeksi, evaluasi tentang kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita sudah baik? Apakah hidup rohani kita semakin merosot? Apa semakin bertumbuh? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau mengevaluasi dirinya, mengevaluasi imannya di dalam Tuhan, dia pasti akan memiliki sebuah kehidupan yang lebih luar biasa. Ketika dia sadar bahwa hidupnya semakin lari dari Tuhan, dia akan mau berubah, akan kembali ke jalan Tuhan. Dia mau memperbaiki dirinya untuk semakin hidup dalam terang firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, tentunya dalam waktu masa-masa yang kita alami saat ini tentunya sangat sulit. Banyak hal yang kita pikirkan dan kita pergumulkan. Untuk itu saudara, dibutuhkan sebuah perjuangan dalam kehidupan ini. Dibutuhkan hidup dalam iman. Tentunya evaluasi diri, mengoreksi diri. Jadikanlah firman Tuhan yang mengajar kita, menuntun kita. Karena firman Tuhan itu memberikan hikmat, memberikan petunjuk bagaimana cara hidup kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan kamu hidup seperti orang bebal, seperti orang bodoh. Apa maksudnya saudara-saudara? Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, orang yang hidup bebal, orang yang hidup bodoh adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidupnya diisi oleh keinginan-keinginan dunia ini, keindahan dunia ini, mengakibatkan ketika hidupnya bersandar kepada dunia ini, tentunya arus dunia ini yang menentukan arah hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam firman ini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan masih memberikan hidup kita dalam waktu yang kita jalani saat ini. Waktu ini adalah waktu Tuhan. Waktu kita hidup
harus kita pergunakan untuk menjalani kehidupan ini dalam jalan kebenaran Tuhan. Jangan pergunakan waktu tanpa Tuhan, karena waktu adalah untuk memuliakan Tuhan. Pergunakanlah waktu berbuat baik sebanyak-banyaknya, agar waktu ini boleh kita nikmati menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saat ini adalah waktu sekali lagi dalam tantangan yang sungguh berat. Apakah waktu ini kita pergunakan hanya untuk mengeluh, hanya untuk cemas, khawatir? Tentunya saudara-saudara sebagai orang percaya, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan pergunakan waktu masa-masa yang begini penuh tantangan dan kesulitan hanya mengeluh, hanya khawatir, hanya cemas. Tapi firman Tuhan ini berkata, pergunakanlah waktu dengan bijaksana, dengan arif. Dalam kondisi ini pun tentunya kita bisa mempergunakan dalam hidup kita untuk semakin melihat dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu ini, karena waktu tidak akan pernah berulang. Musim wabah corona ini akan berakhir, dan ini tidak akan berulang. Dan biarlah dengan situasi ini kita akan semakin melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Memang dunia yang kita alami sepertinya semakin rumit dan semakin sulit. Tapi saudara-saudara, waktu yang ada ini adalah waktu Tuhan. Tuhan melihat segalanya. Tuhan berkarya dalam waktu saat ini. Tentunya kalau firman Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Waktu yang saat ini juga adalah waktu untuk memberikan keberhasilan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tentunya mungkin secara logika kita tidak bisa memikirkan itu, menerima itu. Tapi firman Tuhan ini berkata dengan jelas kepada kita semua, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu fakta saudara. Saat ini waktu kita penuh dengan virus-virus yang bisa menggerogoti kehidupan kita, yang membuat kita sakit menderita, membuat kita barangkali sampai mati karena virus corona tidak dapat disembuhkan. Hari-hari ini adalah jahat. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak terang Tuhan, sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu bersama Tuhan dalam kondisi yang jahat sekalipun. Ini adalah sebuah jaminan dari Tuhan kita, dari Allah Bapa kita yang memilih kita, memberikan kita hidup. Selanjutnya firman Tuhan berkata, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini juga saudara sebagai peringatan untuk kita. Kita benar-benar dalam waktu ini terus mencari kehendak Tuhan. Jangan hanya mencari kehendak kita, hanya mencari keinginan kita. Saudara-saudara, banyak orang saat ini karena dia hanya mencari kehendaknya, mencari keinginannya, mengakibatkan banyak orang semakin takut dan semakin lesu, bahkan semakin frustasi. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini berkata, pergunakanlah waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Tentunya setiap orang yang mencari kehendak Tuhan, hidupnya pasti semakin bergairah dan semakin bersinar. Ini saudara-saudara yang diingatkan kepada kita semua. Bapak Inang, pemuda dan anak kami sekolah minggu, jangan bosan.
Walaupun kondisi kita terus banyak beraktivitas, belajar di rumah, melakukan kegiatan di rumah, dengan kondisi ini kita diingatkan Tuhan agar semakin mencari kehendak Tuhan. Tentunya orang yang mencari kehendak Tuhan di rumah kita masing-masing, Tuhan ada di situ dan Tuhan akan menunjukkan segala aktivitas yang kita lakukan, dan Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang terbaik dan yang terindah bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya firman Tuhan ini berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diingatkan kembali, isilah hidupmu dengan roh Tuhan. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Sebab orang yang diisi hidupnya dalam firman Tuhan, dialah yang hidup yang begitu luar biasa. Pikirannya dicerdaskan, hatinya ditenangkan, harapannya semakin luar biasa. Tapi orang-orang yang hidupnya diisi oleh duniawi, harta dunia ini, dia akan mengalami hidup-hidup yang sungguh-sungguh menyakitkan. Contoh dunia saat ini, kita sulit bahkan mungkin untuk mencari kebutuhan kita, sangat sulit. Banyak orang mungkin yang menghalalkan segala hal karena dia ketakutan. Apakah sebentar lagi dunia ini seperti apa? Apakah aku masih bisa makan? Apakah masa depanku masih cerah dan baik? Karena dia berpikir hanya tentang ambisinya dan hawa nafsunya dan keinginan dunia ini semata. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak terang Tuhan, sebagai orang percaya, isilah hidupmu kebenaran firman Tuhan dengan kuasa roh Tuhan, karena itulah yang menuntunmu, mengajarmu untuk berhikmat menjalani kehidupan ini. Sesulit apapun tantangan yang kita alami, orang yang diisi oleh firman Tuhan, hidupnya pasti semakin senyum dan semakin penuh pengharapan dan kekuatan dan penuh gairah. Bapak Ibu, pemuda, anak-anak kami sekolah minggu, tentunya firman Tuhan ini juga mengingatkan, dalam ibadah kita ini kita akan menaikkan pujian kita, menaikkan lagu pujian kita dalam ibadah ini. Pujian kita kepada Tuhan dalam ibadah ini adalah sebuah pernyataan iman kita. Orang yang memuji Tuhan dengan segenap hati, dia akan merasakan aliran kuasa Tuhan dalam hidupnya. Maka dalam ibadah ini kita bernyanyi, jangan hanya bernyanyi hanya dengan mulut, tapi kita harus menyanyi dari segenap hati kita. Karena menyanyi itu juga adalah iman orang Kristen. Untuk itu saudara, melalui firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan. Tidak ada waktu kita, aktivitas kita di luar kebersamaan kita kepada Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan tentang apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Orang yang bersyukur senantiasa di dalam Tuhan, dia pasti memiliki semangat hidup. Dia pasti memiliki harapan yang luar biasa. Tapi orang yang hidupnya tidak bersyukur senantiasa kepada Tuhan, pasti dia terus mengeluh, dia terus cemas, dia terus takut. Dan akhirnya dia semakin lemah dan semakin terperosok kepada kehidupan yang semakin berbahaya. Untuk itu saudara, firman Tuhan ini berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari melalui firman ini
kita semakin disemangatkan, semakin disegarkan. Dan jadikanlah firman yang kita baca, yang kita dengarkan malam hari ini di tengah-tengah keluarga kita, agar kita semakin memiliki kehidupan yang damai sejahtera, hidup yang semakin tenang. Biarlah segala kesulitan yang kita alami ini kita hadapi dengan kuat bersama Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus pasti akan menunjukkan jalan-jalan yang penuh keselamatan dan penuh berkat. Dan kita saling menopang, saling mendukung sebagai orang percaya di tengah-tengah persekutuan hubungan kita, orang tua, anak-anak kami, jadilah anak-anak terang. Dan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita semua. Dan biarlah firman ini menjadi kehidupan kita, agar hidup kita semakin diberkati dan diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Biarlah malam hari ini, ibadah kami ini, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Untuk itu Tuhan, saat ini firman-Mu memanggil kami, mengingatkan kami, agar kami pergunakan waktu yang sangat-sangat sulit ini bersama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup berkarya, hidup bertindak, beraktivitas hanya mengandalkan Engkau. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mungkin dalam sakit penyakit. Tuhan, sembuhkan dan berkati segala pengobatan yang mereka alami, agar mereka sembuh Tuhan, mereka kembali sehat untuk menjadi saksi-Mu, melakukan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa buat setiap keluarga Tuhan. Tuhan topang dan Tuhan berkati sebagai orang tua, suami, istri, dan anak-anak kami seluruhnya Tuhan, pemuda dan anak-anak sekolah minggu yang masih kecil. Tuhan berkati kami semua, agar kami Tuhan semakin kuat untuk menjalani kehidupan kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, para horja-Mu Tuhan, Sintua Samas, pengurus harian Tuhan, baik itu pengurus seksi dan seluruh umat. Hanya Tuhan yang menuntun kami, memberkati kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, agar mereka melakukan tugas-tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan umat masyarakat bangsa Indonesia. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.